Sana ibu, sana, di situ, nggak boleh. Nah, coba, ibu, sana ibu, ibu, sana ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kembali kita bersama kitab Fiqhu Asma'illahil Husna atau Syarah Asma'illahil Husna Fidawil Kitab wa Sunnati karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada nama Allah Al-Mu'min. Qala al-mu'allif rahimahullah Al-Mu'min. Jadi diantara nama Allah adalah Al-Mu'min. Kita juga mu'min. Nama Allah Al-Mu'min. Apa maknanya? Apakah sama dengan kita? Tentu saja beda ya. Alladzi athna ala nafsihi bisifatil kamali. Mukmin diantara maknanya mukmin artinya yang memuji dirinya sendiri dengan sifat-sifat kesempurnaan dan juga jalal wal jamal, keagungan dan keindahan. Alladzi arsala rusulahu, yang mengirim. Nah, ini makna yang kedua. Al-Mu'min adalah yang mengirim rasul-rasulnya, mengutus rasul-rasulnya, wa anzala kutubahu, dan menurunkan kitab-kitabnya, bil ayati wal barohin, dengan ayat-ayat dan bukti-bukti, wa saddaqa rusulahu. Kemudian makna yang lain lagi. Jadi makna pertama memuji dirinya sendiri, kemudian mengirim rasul, menurunkan kitab. Kemudian yang ketiga, saddaqa rusulahu, membenarkan rasulnya. Nah, ini mirip dengan mukmin pada kita ya. Orang mukmin artinya juga yang membenarkan rasul. Jadi membenarkan rasul itu mukmin. Mukmin itu tasdik, iman itu tasdik. Nah, ini mirip dengan manusia, tapi tentu saja Allah tidak disamakan dengan manusia ya. Allah tentu Allah itu maha sempurna, sedangkan kita banyak kekurangan. Jadi Allah membenarkan rasul-rasulnya bikuli ayatin wa burhanin. Pembenarannya kalau kita sekedar meyakini, kalau Allah pembenarnya dengan mendukungnya. Itu apa? Allah dukung dengan ayat-ayat dan bukti-bukti. Jadi membenarkannya dengan mendukung para rasul itu dengan ayat-ayat dan bukti-bukti, yadul ala sidqihim, yang menunjukkan akan apa? Kejujuran atau kebenaran rasul-rasulnya. Nah, itu perbedaannya di situ. Kita beriman kepada para rasul artinya apa? Kita membenarkan gitu aja, meyakini. Sedangkan Allah membenarkannya dengan apa? Mendukung dengan ayat-ayat dan bukti-bukti. Di situ tidak bisa disamakan. Wa sihhati ma ja'u bihi, ya, juga menunjukkan kepada kesahihan atau kebenaran apa yang mereka bawa. Itu makna dari nama Allah Al-Mu'min. Jadi ada 3 ya. Yang pertama apa? Yang memuji dirinya sendiri dengan sifat kesempurnaan, keagungan dan keindahan. Kemudian yang kedua, yang mengirim rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Itu mukmin. Siapa yang mengirim rasul? Mukmin. Al-Mu'min, Allah Al-Mu'min.
Kemudian yang ketiga, yang membenarkan rasul-rasulnya dengan memberikan dukungan berupa ayat-ayat dan bukti-bukti yang menunjukkan akan apa? Kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul itu. Itulah makna nama Allah Al-Mu'min. Kemudian nama Allah berikutnya Al-Muhaimin. Artinya adalah Al-Muttali ala khafaya al-umuri, yang menelaah atau menelaah itu diambil dari kata bahasa Arab ittola'a, itu menelaah, ittola'a. Jadi menelaah itu artinya melihat, mengetahui, melihat ala khafayal umuri. Jadi Allah menelaah perkara-perkara yang tersembunyi atau hal-hal tersembunyi dari urusan-urusan atau perkara-perkara. Ya adalah perkara yang tersembunyi gitu aja. Jadi Allah melihat segala perkara yang tersembunyi, wa khabaya suduri, dan juga rahasia-rahasia hati. Itu Al-Muhaimin. Allah menelaah, Allah mengawasi, Allah melihat, mengetahui isi hati, rahasia-rahasia hati. Itu Al-Muhaimin. Makanya hati-hati, jangan bermain hati, karena hati kita diawasi oleh Al-Muhaimin. Alladzi ahata bikulli syai'in ilman, yang meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Itu Al-Muhaimin, yang meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Didatangkan perkataan sebagian ulama, wa qala Al-Baghawi berkata dalam tafsirnya, ya, tafsir Al-Baghawi, Al-Muhaimin adalah asy-syahid, yang menyaksikan ala ibadihi bi'amalihim, menyaksikan hamba-hambanya atas amal-amal mereka. Ya, jadi menyaksikan amal-amal hamba gitu intinya. Itu mana Al-Muhaimin menurut Al-Baghawi. Kalau yang tadi yang mengetahui perkara rahasia atau tersembunyi, ini diambil dari tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa huwa qaul Ibnu Abbasin, dan ini kata Al-Baghawi adalah pendapatnya Ibnu Abbas, habrul hadhil ummah, ya, ulamanya umat ini, ahli tafsir umat ini. Wa Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Jadi yang mengatakan makna Al-Muhaimin itu asy-syahid ala a'mali ibadihi, itu adalah diantaranya Ibnu Abbas dan Mujahid. Yuqalu, kata Al-Baghawi masih, dan juga ada pendapat yang mengatakan Al-Muhaimin itu dari kata haimana yuhaiminu fahuwa muhaimin idza kana raqiban ala syai'. Jadi makna muhaimin berarti apa? Raqibun ala syai'. Raqib berarti apa? Mengawasi, sama. Jadi ya mirip dengan syahid. Syahid itu menyaksikan, raqib mengawasi. Kalau As-Sa'di menyebutkan al-muttali, yang menelaah. Jadi tiga-tiganya ini semakna lah, mirip ya. Intinya apa? Allah mengawasi gitu. Mengawasi perbuatan hambanya, itu Al-Muhaimin. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Muhaimin itu yang menjaga juga. Menjaga dan mengontrol. Jadi seperti
Al-Quran itu disebut Al-Muhaimin. Maksudnya apa? Mengontrol kebenaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi apa yang dibenarkan Al-Quran berarti benar, yang diingkari Quran berarti sudah dinasakh, dihapuskan. Itu Al-Muhaimin juga maknanya adalah apa? Pengontrol, pengawas dan pengontrol. Tiga ya setidaknya kita ambil dari sini makna Al-Muhaimin, yaitu Al-Muttali' yang menelaah, Asy-Syahid yang menyaksikan, Ar-Raqib yang mengawasi, menjaga atau mengawasi. Jadi yang paling tinggi itu yang mengawasi ya, menelaah, menyaksikan, mengawasi. Mengawasi itu yang paling kuat. Kemudian nama Allah berikutnya Al-Muhitu. Al-Muhitu. Muhit ini mengandung makna luas ya secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan adalah Allah terhadap segala sesuatu muhita. Nah, ini apa itu muhita? Kita lihat penjelasannya. Wa huwallazi ahata bikulli syai'in ilma. Yaitu yang meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Jadi muhit maksudnya meliputi, ahato, meliputi. Meliputi dengan apa? Dengan ilmu. Jangan dikira meliputi dengan zatnya, bukan. Allah enggak meliputi dengan zatnya. Allah tidak membersamai makhluk dengan zatnya, tapi membersamai makhluk dengan apa? Ilmunya diantaranya. Kemudian selain ilmu, wa qudratan, meliputi segala sesuatu dengan kemampuannya atau kemampuan aja lah, dengan kemampuannya. Jadi segala sesuatu itu dimampui oleh Allah, diliputi oleh kemampuan Allah. Kemudian yang ketiga, warahmatan, dengan rahmatnya yang umum, karena rahmat ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Jadi Allah meliputi segala sesuatu dengan rahmatnya. Orang kafir juga semua diberi rahmat Allah tapi umum. Kemudian wa qahron itu pemaksaan atau pemenangan ya. Jadi Allah meliputi segala sesuatu dengan kemenangannya, dengan kekuasaannya, taruhlah begitu ya. Qahron, kekuasaannya. Jadi kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak dikuasai Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak dikalahkan oleh Allah. Ditaklukkan maksudnya, bukan dikalahkan ya, ditaklukkan oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak ditaklukkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Wa qad ahata ilmuhu bi jami'i al-ma'lumati. Nah ini dirinci lagi. Jadi maksudnya Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmu itu gimana? Yaitu Allah itu ilmunya itu meliputi segala maklumat. Ya, jadi ilmu Allah itu apa? Meliputi segala maklumat. Maklumat itu yang diketahui. Ya udah, apapun yang bisa diketahui itu diilmui oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa ahata basaruhu, dan juga pandangannya meliputi segala mubsarat, segala yang bisa dipandang, yang bisa dilihat. Wa sam'uhu bi jami'il masmu'at, pendengarannya juga meliputi segala yang bisa didengar. Tidak ada satu suara pun, satu bunyi pun ya, kecuali apa? Allah mendengarnya. Wa nafadat masyiatuhu wa qudratuhu bi jami'il masmu'ati. Jadi tembus ya, nafadat itu tembus. Kehendak Allah
kekuasaan, kemampuannya itu menembus seluruh masmu'ati, seluruh yang bisa didengar. Kemudian juga kehendaknya serta kekuasaannya atau kemampuannya itu menembus seluruh maujudat, seluruh yang ada, makhluk semuanya. Wa wasi'at rahmatuhu, dan rahmatnya juga meluasi atau meliputi ahlal ardi wasamawati, penduduk bumi dan langit semuanya. Bumi ini terlalu kecil kalau dibandingkan dengan alam semesta yang di sana ada langit, apalagi arsy. Jadi rahmat Allah meliputi penduduk bumi dan langit semuanya. Wa qahara bi'izzatihi, dan Allah juga memaksa dengan keperkasaannya atau menaklukkan dengan keperkasaannya kulla makhlukin, setiap makhluk. Wadanat lahu jami'ul asya, dan tunduk patuh kepadanya segala sesuatu. Itulah makna dari kata, dari nama Allah Al-Muhit. Allah meliputi, maksudnya meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, dengan kudrahnya, dengan rahmatnya, dengan sama'nya, dengan basarnya, dan lain-lain ya, semua itu sifat-sifat Allah. Jadi meliputi mereka semua, meliputi makhluk, seluruh makhluk di langit maupun di bumi. Termasuk izzahnya juga, izzahnya, keperkasaannya ya, dan lain-lainnya. Berikutnya nama Allah Al-Muqitu. Al-Muqitu, Al-Muqit, Al-Muqit pakai tak bukan to. Al-Muqit, Al-Muqit. Dalilnya surat An-Nisa ayat 85. Yang tadi Al-Muhit itu pakai to, itu An-Nisa 126. Kalau yang Al-Mu'min sama Al-Muhaimin itu sudah kita baca dalilnya pada pertemuan yang pekan lalu, yaitu surat Al-Hasyr ayat 23. Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Al-Hasyr ayat 23 sebelum ayat 24 ya. Iya. Sebelum ayat terakhir maksudnya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Apa itu artinya? Dan adalah Allah terhadap segala sesuatu muqit. Di sini juga ada beberapa pendapat. Fahuwa subhanahu alladzi awsala ila kulli mawjudin ma bihi yaqtat. Ini salah satu makna dari muqit adalah dialah yang menyampaikan kepada setiap makhluk atau maujud, ya maujud itu ya makhluk lah. Dialah yang menyampaikan kepada setiap makhluk apa yang dengannya mereka mendapatkan qut, apa yang dengannya mereka mendapatkan qut. Qaf waw ta. Nanti kita jelaskan apa itu qut. Jadi Allah menyampaikan kepada segala makhluk apa yang dengannya mereka mendapatkan qut. Dan awsala ilaiha arzaqaha. Ini makna berikutnya. Dan Allah juga menyampaikan kepada seluruh makhluk rizki-rizkinya. Jadi muqit itu bisa bermakna menyampaikan rizki. Rizki diantaranya adalah qut. Jadi qut itu bagian dari rizki. Jadi al-muqit menyampaikan qut, itu kan. Muqit qut. Itu asalnya qut, tapi rizki lebih luas. Jadi dimasukkan juga. Asalnya muqit untuk qut saja. Tapi berikutnya meluas kepada seluruh rizki. Kemudian wa sarafaha kaifa yasha bi hikmatihi wa hamdihi
dan Allah kelola rizkinya itu ya. Allah kelola rizki tersebut bagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Allah kelola rizki tersebut sebagaimana yang Allah kehendaki dengan hikmahnya dan hamdunya, dengan hikmahnya dan pujiannya. Ini panjang ya makna dari al-muqit. Kemudian apa itu makna al-qut? Dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani ahli lughah rahimahullah. Al-qut, qut itu artinya ma yumsikur ramaq, ma yumsikur ramaqa wa jama' udah sampai situ. Ma yumsikur ramaqa. Qut adalah apa yang menahan nafas terakhir. Maksudnya apa? Ya menahan kehidupan, menahan nafas terakhir. Jadi orang kalau nggak punya qut mati gitu. Jadi qut apa? Rizki berupa qut yang dengannya kita bisa mempertahankan nafas terakhir. Apa kalau gitu? Apa? Bukan. Qut apa maknanya kalau gitu? Rizki, qut itu bagian dari rizki yang dengannya untuk mempertahankan napas terakhir. Berarti itu apa itu qut itu? Nyawa, napas terakhir. Dengannya mempertahankan napas terakhir. Nyawa mempertahankan napas terakhir ya. Mempertahankan kehidupannya, mempertahankan nyawanya gitu. Nafas terakhir itu ya nyawa gitu maksudnya. Mempertahankan nyawanya biar tetap bisa hidup, biar orang tetap bisa hidup, itu butuh qut. Apa itu qut? Susah ya? Qut itu makanan pokok. Jadi rizki yang paling pokok itu qut. Yang kalau nggak ada qut, nggak ada makanan pokok, kita mati, nggak bisa mempertahankan napas terakhir kita gitu. Makanan pokok. Jadi al-muqit berarti apa? Yang menyampaikan kepada makhluknya makanan-makanan pokok mereka sehingga mereka bisa mempertahankan napas terakhir gitu. Itulah al-muqit. Jadi rizki khusus sebenarnya muqit. Makanya tadi saya bilang dia menyampaikan rizki. Nah itu meluas jadinya maknanya umum luas. Tapi yang lebih tepat sebenarnya qut itu muqit itu berkaitan dengan qut yaitu makanan pokok. Kalau maunya menyampaikan rizki ada nama Allah yang lain yaitu apa? Ar-Razzaq atau Ar-Razik. Ini nama Allah Al-Muqit khusus ya, khusus masalah qut gitu sebenarnya gitu. Jadi paham ya sekarang ya mana nama Allah Al-Muqit. Sudah 4 nama. Ini masih ada penjelasan lagi tambahan. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani tadi kelanjutannya Al-Asfahani menyatakan wa jam'uhu aqwat. Jamak dari qut adalah aqwat. Allah Ta'ala berfirman wa qaddara fiha aqwataha. Allah mentakdirkan padanya, pada makhluk aqwataha, makanan-makanan pokoknya gitu. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup ini ya makanan pokok itu, sedangkan makanan tambahan itu cuma tambahan saja, bukan untuk mempertahankan nyawa gitu. Waqatahu yaqutuhu, ini masih menjelaskan makna qut ya secara bahasa. Qutan ai at'amahu qutah. Jadi qatahu itu kata kerjanya, maknanya at'amahu qutah, memberinya makan dengan makanan pokoknya. Aqatahu yuqituhu ja'alalahu ma yaqutuhu, menjadikan untuknya apa yang dia bisa makan makanan pokoknya. Dalam hadis kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqutu.
cukup seseorang itu berdosa dengan menyia-nyiakan orang yang makanan pokoknya di bawah kewajibannya. Dalam lafadz yang lain, man ya'ulu, orang yang di bawah tanggung jawabnya gitu. Iyal itu artinya keluarga yang di bawah nafkahnya. Jadi seorang pemimpin rumah tangga yang tidak memberi makanan pokok untuk anggota keluarganya dosa. Jadi dosanya kalau tidak memberi apa? Makanan pokok yang untuk mempertahankan hidup. Berarti kalau kepala rumah tangga tidak memberi kebutuhan sekunder, apalagi tersier, itu enggak dosa. Yang dosa kalau apa? Meninggalkan kewajibannya untuk kebutuhan pokok berupa makanan. Makanan yang paling inti kan, orang bisa hidup kan dengan makanan. Masalah baju enggak punya masih bisa hidup gitu. Kalau enggak punya gimana lagi gitu. Enggak dosa, enggak bisa belikan baju, ya udah pakai daun pisang gitu kan, ya enggak masalah gitu. Ya namanya enggak bisa. Enggak dosa tapi. Nah, yang dosa kalau enggak memberi makanan pokok, itu baru dosa. Makanya antum jadi suami jangan takut kalau enggak bisa memberikan istri, membelikan atau memberikan kepada istri kosmetik misalnya, baju pesta misalnya, enggak bisa, enggak dosa. Ketahuilah itu enggak dosa. Ya, cuma mungkin kurang elok atau kurang sesuai urf. Nah, itu mungkin ada sisi makruh atau bagaimana, tapi enggak sampai kepada tingkat dosa. Yang dosa itu kalau apa? Kalau tidak ngasih makanan pokok, itu dosa. Enggak belikan istri makanan mewah gitu, enggak dosa. Tapi kan semua di sini orang makan mewah, ya itu urusan orang. Kalau hidup sama saya enggak harus begitu. Sebagai suami boleh untuk tegas seperti itu. Karena apa? Kata Nabi, cukup seorang itu berdosa ketika tidak memberi apa? Qut, makanan pokok. Makanya nafkah, suami wajib memberi nafkah kepada istri, nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir itu ya qut itu. Nafkah batin itu apa? Hubungan suami istri. Nafkah batin termasuk di dalamnya enggak cuma hubungan suami istri, adalah memberikan apa? Nafkah untuk hatinya berupa apa? Ilmu yang dengannya menyelamatkan istri dan keluarga dari neraka. Itu yang lebih pokok sebenarnya ya, bukan kemewahan. Banyak orang menganggap itu suami bertanggung jawab. Kenapa? Istrinya dimakmurkan dengan perhiasan dan sebagainya. Tidak, dalam Islam tidak seperti itu ya. Islam bukan ajaran yang begitu-begitu. Islam justru membenci orang-orang yang suka bermewah-mewah, enggak suka. Rasulullah mengajarkan begitu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 85 yang tadi ya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Kila, dikatakan, ini ada pendapat lain lagi, muqtadiro. Jadi makna Allah terhadap segala sesuatu muqita ai muqtadiro. Maksudnya apa? Muqtadiro, berkuasa. Jadi bukan cuma bermakna memberi makanan pokok, tapi Allah berkuasa. Itu pendapat. Kemudian ada juga yang berpendapat kila syahidan. Nah, ini berarti mirip dengan tadi muhaimin ya, syahidan atau muhit juga ya. Jadi muqita artinya syahidan, menyaksikan, menjadi saksi. Wa haqiqatuhu, dan hakikat dari al-muqit adalah qaiman alaihi, yang menegakkannya, yahfaduhu, dengan menjaganya, wa yuqituhu, dan memberinya makanan pokok. Itu makna al-muqit, hakikatnya begitu. Ini
Penjelasan dari Ar-Raghib Al-Asbahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Kosakata tentang kata-kata asing dalam Quran. Kemudian waqala fil Qamus Al-Muhit. Kemudian penulis Qamus Al-Muhit juga menjelaskan, nih Al-Muhit ya, tadi nama Allah Al-Muhit ternyata menjadi nama Qamus ya, karena Al-Muhit itu artinya luas, ini kamus luas. Al-Muqit artinya al-hafid li syai', yang menjaga sesuatu. Ini belum disebutkan tadi ya. Al-hafid li syai', yang menjaga sesuatu. Wasyahid lahu, yang menyaksikannya, ini sudah tadi. Kila. Kemudian wal muqtadir, sudah juga. Kalladzi yu'ti kulla ahadin qutahu, seperti memberi kepada setiap orang makanan pokoknya. Jadi itu disebut al-hafid ya, menjaga dengan memberi apa? Makanan pokok. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma muqtadiran au mujazian. Mukit artinya muqtadiran, berkuasa, mujazian, membalas. Nah, ini ada tambahan makna lagi, mujazian. Inilah kekayaan bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu satu kata bisa maknanya banyak sekali, dan bisa juga banyak kata maknanya satu gitu. Itu bahasa Arab luar biasa, kaya raya kosakata mereka. Bahasanya kaya, bangsanya juga kaya gitu, gara-gara minyak gitu kan, orang Arab. Kalau kita kaya bahasa tapi nggak terlalu kaya duit ya, sebenarnya kaya juga, cuma dikeruk orang lain gitu. Wa qala Mujahid syahidan, jadi makna mukit adalah syahid, ini sudah juga tadi. Wa qala Qatadah, adapun Qatadah mengatakan hafid, ini juga sudah disebutkan oleh sebagian ulama, al-hafid. Atau mungkin ulama yang sudah kita nukil tadi itu justru ngikuti Qatadah di sini ya, hafid, karena Qatadah ini tabi'in, muridnya Ibnu Abbas juga. Kemudian wakila, ada juga pendapat maknahu ala kulli hayawan mukitan, maknanya adalah Allah terhadap setiap hewan memberi makanan pokoknya. Hewan ini apa? Semua yang punya nyawa itu namanya hewan. Jadi kita juga hewan ya. Kita adalah hewan natik, hewan yang berbicara, itu manusia. Padahal semua hewan berbicara, tapi kita mengklaim cuma kita yang berbicara. Itu definisi manusia ya. Kita ini hayawanun natik, hewan berbicara. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita ay hafizun. Jadi kalau Qatadah bilang hafizun, ini kata Ibnu Katsir hafizun. Itu sama sebenarnya, cuma kalau hafizun itu mengandung makna mubalaghah. Jadi kata hafizun itu menunjukkan sangat menjaga. Qatadah berkata, Mujahid berkata syahidan, padahal tadi syahid ya. Berarti ada dua kemungkinan atau memang beda perawi dalam meriwayatkannya. Wa fi riwayatin anhu, dalam riwayat yang lain dari Mujahid juga hasiba, yang menghitung. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita, Allah terhadap segala sesuatu maha menghitung. Ini juga pendapat baru lagi. Berarti muqit ini maknanya banyak sekali ya. Tapi yang paling mungkin paling mendasar atau paling mirip sebenarnya memberi kut tadi. Cuma yang lain-lain ini makna-makna yang agak jauh. Jadi zahir ya, makna itu setiap kata itu memiliki makna zahir, ada juga makna yang tidak terlalu zahir. Zahir itu adalah yang paling mencolok, makna yang paling mencolok. Kemudian wakila, ada juga pendapat qadiron, ini mirip dengan muqtadiro tadi.
Kemudian wakil ada juga pendapat al-muqit ar-razik yang memberi rizki. Nah ini lebih umum tadi diumumkan ya. Kalau qut kan asalnya makanan pokok. Kalau razik semua rizki. Wakil ada juga ada pendapat muqit likulli insanin biqadri amalihi. Allah memberikan kepada setiap manusia sesuai kadar amalnya. Itu juga makna dari al-muqit. Jadi banyak sekali maknanya ya. Tapi secara garis besar ya itu yang minimal antum tahu, muqit artinya memberi makanan pokok yang dengannya mempertahankan hidup. Dengannya makhluk mempertahankan hidup. Berikutnya al-wakil. Nama Allah al-wakil. Dan wakil sudah jadi bahasa Indonesia ya, seperti wakil presiden. Apakah sama maknanya? Ya, ada sisi kesamaan, ada keserupaan. Memang itu bahasa Arab ya, wakil bahasa Arab. Kalau presiden bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya nggak tahu apa. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia terhadap segala sesuatu wakil. Apa itu wakil? Fa subhanahu al-mutawalli li tadbiri khalqihi. Al-wakil artinya dialah Allah yang Maha Suci yang menangani pengaturan makhluknya. Jadi al-wakil artinya apa? Yang menangani pengaturan makhluknya. Itu makna wakil. Beda dengan kita. Kalau wakil bagi kita berarti kan mewakili, menggantikan kedudukannya, itu wakil. Tapi Allah menggantikan siapa? Kan nggak mungkin Allah menggantikan. Jadi al-wakil bagi Allah artinya apa? Menangani pengaturan makhluknya. Allah sendiri. Allah bukan wakil siapa-siapa gitu. Nah ini contoh juga, kata dalam bahasa Arab satu kata maknanya bisa beda-beda. Apalagi tadi muqit banyak sekali maknanya. Kemudian li tadbiri khalqihi. Nah ini alat untuk mengaturnya, bi ilmihi dengan ilmunya. Jadi Allah yang menangani pengaturan makhluknya, belum selesai tadi, dengan ilmunya. Kemudian kesempurnaan kemampuannya dan cakupan hikmahnya itu. Jadi Allah menangani pengaturan makhluknya dengan apa? Ilmunya, kekuasaannya atau kemampuannya, dan hikmahnya. Jadi tidak ada Allah mengatur tanpa hikmah. Nggak ada kejadian di alam semesta ini tanpa hikmah. Allah itu menempatkan segala sesuatu tepat sasaran, tepat pada tempatnya. Alladzi tawalla auliya'ahu. Kemudian ini makna lain agaknya ya. Al-wakil adalah yang mencintai dan melindungi wali-walinya. Jadi makna lain dari al-wakil adalah apa? Yang mencintai dan melindungi wali-walinya. Fa yassarahum lil yusra. Maka apa dampaknya ketika Allah mencintai wali-walinya? Maka Allah memudahkan bagi mereka kepada kemudahan. Allah memudahkan mereka kepada kemudahan. Kemudahan di sini bisa bermakna surga, bisa juga amal soleh ya. Jadi Allah memudahkan bagi wali-walinya untuk beramal soleh. Karena Allah al-wakil. Jadi al-wakil artinya apa? Yang mencintai, yang mendukung, yang menolong wali-walinya, menjaga wali-walinya. Berupa apa? Dengan memudahkannya untuk beramal soleh. Itu adalah al-wakil. Kemudian wajannabahumul usra, dan menjauhkan mereka dari al-usra, kesulitan. Bisa bermakna neraka atau kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan. Itu usra semua karena akan mempersulit hidup kita.
Maka wali-wali Allah dijauhkan dari itu karena Allah Al-Wakil, ya. Karena Allah adalah Al-Wakil. Wa kafahumul umur, dan Allah mencukupi mereka segala urusannya. Nah, ini juga makna lain dari Al-Wakil, mencukupi segala urusan wali-walinya. Jadi makna pertama apa dari Al-Wakil? Menangani pengaturan makhluk. Ini umum, berarti seluruh makhluk. Berikutnya mencintai dan melindungi, mendukung, pokoknya berkaitan dengan wala, ya. Wala kepada walinya. Allah itu wala kepada walinya, itu Al-Wakil. Kemudian Al-Wakil yang ketiga, mencukupi segala urusan walinya. Jadi Al-Wakil menangani pengaturan makhluknya, Al-Wakil yang wala kepada wali-walinya, Al-Wakil yang mencukupi segala urusan wali-walinya. Berkaitan dengan wali Allah, ya. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Padahal ada nama Allah Al-Wali, ya, nanti beda lagi maknanya atau mirip mungkin. Faman ittakhadahu wakilan kafahu. Jadi siapa yang menjadikan Allah sebagai wakil, pasti Allah akan mencukupinya. Makanya Allah itu wakil, artinya Allah mencukupi makhluknya atau wali-walinya dalam urusan-urusannya. Dalam Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Nah itu wala. Wala itu apa? Cinta, mendukung, membela, menolong. Loyalitas, ya. Wala itu loyalitas. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Maka apa konsekuensinya? Yukhrijuhum minadulumati ilan nur. Maka Allah mengeluarkan orang beriman itu dari kegelapan kepada cahaya. Nah itu karena Allah adalah Al-Wakil, sebagai wali orang-orang yang beriman. Jadi wakil itu walinya orang beriman, wala kepada orang-orang beriman. Kemudian nama Allah berikutnya Dzul Jalali wal Ikram. Ini banyak sekali udah nama Allah, ya, lupa nanti. Pendek-pendek. Jadi pendek-pendek begini lebih mudah untuk diingat sebenarnya, ya. Tinggal antum murojaah lagi, insyaallah antum akan kuasai itu nama-nama Allah Ta'ala. Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemurahan. Jadi dzu itu artinya yang memiliki. Jadi ini bisa menjadi nama ternyata, ya. Padahal dia beberapa kata, ya. Dzul Jalali wal Ikram ini jadi satu, ya. Dzul Jalali wal Ikram, satu nama yang memiliki keagungan dan kemurahan. Ai dzul azamati wal kibriya, ini kata Al-Jalal, yaitu yang memiliki keagungan dan kebesaran. Wadur rahmah, dan yang memiliki rahmah, itu makna ikram, kemurahan, kasih sayang, rahmah. Wal jud, kedermawanan. Wal ihsan, kebaikan. Al-am wal khas, ya, dalam bentuk umum maupun khusus, itu kebaikan atau rahmatnya itu. Wal mukrim li auliyaihi, bukan mukrim. Iya mukrim, betul. Al mukrim yang memberikan karomah, ya. Mukrim itu artinya memberikan karomah, memberikan kemuliaan. Bagi siapa? Li auliyaihi, bagi wali-walinya. Wa asfiyaihi, dan orang-orang pilihannya, sofi, yang diseleksi, yang jernih.
Jadi wali-wali itu yang dicintai, asfiya itu yang dipilih, diseleksi. Jadi Allah memuliakan mereka dengan karomah ya. Allah berikan karomah kepada mereka. Tapi ini bukan syarat ya untuk menjadi wali Allah harus punya karomah, tidak. Tapi kalau katakan harus ada karomah, maka karomah di situ maknanya harus diluruskan ya. Karomah itu artinya kan pemuliaan dari Allah, dan tidak ada pemuliaan dari Allah melebihi iman dan takwa. Makanya wali Allah yang karomahnya paling hebat adalah yang paling beriman dan paling bertakwa. Kalau iman dan takwanya lemah, cuma pamer kesaktian, itu wali setan, bukan wali Allah. Kemudian alladzi yujillunahu, mengagungkan, wa yu'azzimunahu, mengagungkannya, wa yuhibbunahu, dan mencintainya. Alladzina yujillunahu. Ya, jadi Allah itu memuliakan wali-walinya dan orang-orang pilihannya karena mereka mengagungkan Allah, karena mereka mencintai Allah. Jadi itulah balasan ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan perbuatan. Kalau perbuatan hamba yuhibbunahu, mencintai Allah, maka balasannya Allah mencintai hambanya. Ya. Udkurullaha yadhkurkum. Ingatlah Allah, Allah akan ingat kalian. Cintailah Allah, Allah akan cinta kalian, dan seterusnya. Sebagian sifat begitu ya, enggak semua sifat begitu ya. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Rabb kamu yang memiliki keagungan dan kemuliaan atau kedermawanan. Jadi makna Dzul Jalal artinya yang memiliki keagungan dan kebesaran. Kemudian wal ikram itu Dzul Ikram, kalau dipisah gitu, Dzul Ikram yang memiliki ikram. Ikram itu artinya pemuliaan. Jadi yang memuliakan wali-walinya dengan karomah. Itu makna al ikram. Maka As-Sidi pernah menyebutkan ini, kalimat ini dianjurkan untuk banyak dilantunkan ya, dengan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ini mengandung pengagungan pada Allah dan mengandung permintaan kemurahannya, karena ikram itu kemurahan Allah. Kita ingin karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Allah berikutnya Jami'un Nasi Liyaumin La Raiba Fihi. Ini nama kok panjang kali ya, baru tahu. Ada nama Allah sepanjang ini. Jami'un Nasi Liyaumin La Raiba Fihi, yang mengumpulkan manusia untuk hari yang tidak diragukan. Unik juga kalau itu jadi nama ya. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Nah, itu diambil dari ayat ini. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau yang mengumpulkan manusia untuk satu hari yang tidak diragukan. Jadi nama ini unik ya. Ini kan berita saja aslinya ya, tapi dijadikan nama oleh sebagian ulama. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak mengingkari janji. Fallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang maha suci dan maha tinggi, huwa jami'un nas, dialah yang mengumpulkan manusia, wa jami'u amalihim, dan mengumpulkan amal-amal manusia dan jin, wa arzakihim, dan mengumpulkan rizki-rizki mereka semuanya. Fala yatruku minha saghiratan, maka Allah tidak meninggalkan darinya yang kecil, wala kabiratin,
wala kabiratan, dan juga besar, ila ahsaha, kecuali Allah akan hitung. Wa jami'u ma tafarraqa wastahala. Jadi semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang besar maupun yang kecil ya. Wa jami'u ma tafarraqa wastahala, dan juga yang mengumpulkan yang mengumpulkan apa-apa yang terpencar, tersebar, tercerai-berai, wastahala minal amwat, dan yang istahalanya apa? Wa jami'u ma tafarraqa wastahala, berpisah mungkin istahala, berpisah minal amwat, dari mayit-mayit al awwalina wal akhirin, yang dulu maupun yang sekarang. Kemudian bi kamali qudratihi wa si'ati ilmihi, ya itu sudah ya, banyak kali ya. Nama Allah Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Muhid, Al-Muqid, Al-Waqid, Dzul Jalali wal Ikram, Jami'un Nasi liyaumin la raiba fih. Udah, itu saja ya, jangan ditambah lagi, makin nggak nampung otak kita. Nanti keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya, belum mampir di otak. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita untuk lebih memahami nama-nama Allah, sehingga makin kuat ma'rifatullah kita ya, pengenalan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan Allah paling suka untuk dikenal, sehingga Allah juga paling cinta kepada hamba yang paling kenal Allah. Jadi kita belajar kenalan. Ini kita sedang kenalan sebenarnya, kenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyak manusia hidup di muka bumi nggak kenal Allah, cuma kenal nama gitu, Tuhanmu Allah, udah gitu. Gimana sifat-sifatnya, apa saja nama-namanya, banyak orang nggak peduli ya. Maka mudah-mudahan ya, kita bisa istiqomah ya, untuk terus lebih mengenal Allah Ta'ala, lebih mendalami ayat-ayatnya dan juga sabda Rasulnya ya. Semuanya itu juga banyak yang tujuannya untuk apa? Mengenal Allah. Ma'rifatullah itu minimal sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga Quran itu isinya pengenalan tentang Allah. Makanya itu ulama menyimpulkan Allah paling suka dikenal. Makanya hamba yang ingin kenalan sama Allah pasti dicintai Allah. Apalagi dalam hadis-hadis Nabi SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.